Kak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai review jurnal Sinta 3 yang berjudul Analisis Gas Buang Insinerator dengan Filter Arang Aktif Berbasis Limbah Organik. Dengan saya, Iga Dwi Ramasari, dengan NIM 231910601017 dan juga teman saya. Saya Ryan Muhammad Abdullah dengan NIM akhir 33. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pengelolaan limbah padat di kawasan urban ini umumnya dilakukan dengan metode insinerasi karena dianggap efisien dalam mengurangi volume sampah. Untuk lokasi urbannya ini sendiri itu kan biasanya menghasilkan limbah seperti umumnya itu seperti limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini tuh dapat diolah supaya eh, tidak menghasilkan limbah yang tidak tidak menghasilkan limbah yang eh, dapat mencemari gitu sehingga diolah dengan biasanya menggunakan metode insinerasi. Untuk proses pembakaran ini itu dapat menimbulkan emisi gas buang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida SO2 dan juga nitrogen dioksida. Sehingga dalam prosesnya ini tuh dibutuhkan teknologi filtrasi yang dapat mengurangi emisi tersebut secara efektif dan juga lebih ramah lingkungan. Contohnya itu seperti penggunaan arang aktif yang dikenal memiliki daya absorpsi tinggi terhadap berbagai polutan gas. Dalam penelitian ini itu arang aktif dibuat dari limbah pertanian lokal yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu berupa tongkol jagung dan juga cangkang kemiri. Untuk tujuan utama dari penelitian ini itu untuk menguji efektivitas dari arang aktif tersebut dalam menyaring gas buang yang dihasilkan dari insinerator. Selanjutnya, metode penelitiannya itu, penelitian ini itu dilakukan di Laboratorium UIN Alauddin Makassar untuk menguji kemampuan arang aktif berbasis limbah organik dalam menyaring gas buang yang dihasilkan dari insinerator. Gas buang yang dihasilkan itu berupa gas CO dan juga gas SO2. Jenis insinerator yang digunakan yaitu insinerator batch. Nah, insinerator batch ini tuh jenis insinerator yang membakar limbah dalam satu batch atau dalam satu siklus. Jadi, setelah limbah dimasukkan dan mencapai kapasitas maksimum, proses penambahan proses pembakaran selanjutnya proses pembakaran dimulai. Dan selama proses pembakaran itu tidak ada penambahan limbah yang lain sampai siklusnya itu selesai. Untuk limbah yang digunakan untuk insinerator ini itu berupa limbah anorganik seperti contohnya plastik, kardus, dan juga kertas karton. Bahan utama yang digunakan sebagai penyaring itu arang aktif berupa tongkol jagung dan juga cangkang kemiri yang sebelumnya sudah dikeringkan, kemudian dibersihkan dan diproses melalui pirolisis untuk menghasilkan arang aktif. Arang aktif yang diperoleh ini nanti akan dikarakterisasi untuk memastikan kualitas pori dan kemampuan absorpsi dari gas buangan tersebut. Untuk proses pembakarannya itu dilakukan menggunakan insinerator pada suhu 800 hingga 1000 derajat Celcius selama 30 menit hingga 2 jam. Untuk gas buang yang dihasilkan itu akan dialirkan melalui tabung filter yang berisi arang aktif. Selanjutnya, konsentrasi dari emisi gas buangan yaitu gas CO dan juga SO2 itu akan diukur menggunakan alat bernama Gas Analyzer Model ECOM C2KN sebelum proses filtrasi dan sesudah proses filtrasi. Setiap pengukuran ini itu dilakukan 3 kali untuk memastikan validitas dari data dan juga konsistensi hasil. Dari hasil pengukuran konsentrasi gas sebelum dan sesudah filtrasi itu dapat menjadi dasar analisis efektivitas arang aktif sebagai media filtrasi gas buang. Untuk contoh dari gambar alatnya itu ada pada gambar 2 itu gambar Ecom C2KN untuk insinerat untuk alat insineratornya itu dapat dilihat pada gambar di atasnya. Next.
Baik, lanjut ke hasil dan pembahasan. Jadi, di hasil dan pembahasan ini berdasarkan hasil pengukuran, kadar CO setelah proses filtrasi menggunakan arang aktif tercatat sebesar 2.775 miligram per meter kubik. Sedangkan kadar SO2 menurun signifikan menjadi 56 miligram per meter kubik. Jika dibandingkan dengan baku mutu emisi insinerator yang diatur dalam Permen LHK nomor 14 tahun 2020, ambang batas untuk SO2 adalah 100 miligram per meter kubik sehingga nilai 56 miligram per meter kubik ini sudah memenuhi standar. Namun, untuk CO ini, jurnal menyebutkan ambang batas sebesar 625 miligram per meter kubik. Artinya nilai 2.775 miligram per meter kubik ini masih melebihi standar. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional, yaitu sekitar 29.000 miligram per meter kubik untuk CO, maka kadar 2.775 miligram per meter kubik ini sebenarnya masih jauh di bawah batas maksimum kualitas udara yang dapat ditoleransi. Artinya, secara umum kadar CO tersebut belum berbahaya bagi kesehatan manusia dalam konteks udara ambien. Namun tetap perlu pengendalian lebih lanjut karena mele- melebihi batas untuk emisi sumber tetap seperti gerbong generator. Hal ini menunjukkan bahwa filter arang aktif sudah efektif dalam menurunkan SO2, akan tetapi masih perlu dioptimalkan di bagian untuk pengendalian CO. Lalu ada jurnal pendukung untuk mendukung jurnal yang masih kurang di jurnal kami. Untuk menyempurnakan penelitian mengenai filtrasi gas buang insinerator ini, beberapa studi lengkap relevan dapat dijadikan referensi. Yang pertama, penelitian oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2022 menemukan bahwa pelepasan kembali karbon monoksida atau CO setelah proses filtrasi dapat terjadi akibat reaksi kimia sekunder dalam media arang aktif, khususnya saat suhu di dalam filter melebihi batas termal tertentu. Reaksi ini dipicu oleh dispersi senyawa terabsorpsi atau dekomposisi termal dan komponen karbon, yang justru menghasilkan kembali CO ke aliran gas buang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengontrol suhu di sekitar media filter secara serta mencantumkan data suhu proses insinerasi secara rinci. Lalu ada penelitian lain yang dilakukan oleh Lee dan Ma pada tahun 2018 secara spesifik menunjukkan bahwa suhu operasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan absorpsi arang aktif terhadap sulfur dioksida atau SO2. Dengan performa terbaik ditemukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Ini memperkuat pentingnya pengukuran dan pelaporan parameter suhu dan waktu pembakaran dalam penelitian filtrasi gas buang. Lalu studi dari Yi dan kawan-kawan pada tahun 2012 menunjukkan pentingnya melakukan perbandingan performa media filtrasi di mana arang aktif dibandingkan dengan media lain seperti zeolit tipe LTA dan FAU serta karbon aktif komersial. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa efisiensi penyerapan polutan gas seperti SO2 dan NOx sangat tergantung pada karakteristik pori, polaritas, dan afinitas media terhadap jenis gas tertentu. Dengan demikian, menambahkan uji pembanding terhadap media lain akan memperjelas sejauh mana keunggulan arang aktif berbasis tongkol jagung ini dan cangkang kemiri se ya. Untuk yang terakhir, penelitian oleh Smith dan kawan-kawan pada tahun 2020 menekankan pentingnya meningkatkan jumlah replikasi dan menguji regenerasi filter setelah beberapa siklus penggunaan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa efektivitas arang aktif dapat menurun setelah beberapa kali pemakaian. Akan tetapi, tetap bertahan hingga 90 hingga 95% jika dilakukan proses regenerasi secara tepat seperti pemanasan ulang atau perendaman kimia. Secara keseluruhan, keempat studi yang kami sebutkan tersebut memberikan arahan penting bahwasanya penelitian filtrasi gas buang dengan arang aktif akan lebih kuat dan komprehensif jika mencakup kontrol suhu dan waktu, uji pembanding dengan media lain, serta replikasi dan pengujian regenerasi media. Kesimpulan dari jurnal yang kami bawa, yang pertama arang aktif berbasis 5 tongkol jagung dan cangkang kemiri efektif dalam menurunkan emisi gas berbahaya dari proses pembakaran insinerator, terutama untuk gas sulfur dioksida dan juga CO. Konsentrasi karbon monoksida atau CO masih melebihi batas aman setelah filtrasi. Akan tetapi, terdapat indikasi penurunan yang menunjukkan kinerja filtrasi arang aktif yang progresif. Yang ketiga, tidak terdeteksinya nitrogen dioksida atau NO2 menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung secara optimal dan tidak menghasilkan emisi yang signifikan.
Yang terakhir, filter air aktif dari limbah organik ini memiliki potensi besar sebagai solusi lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya pengendalian polusi udara dari insinerator. Juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam lokal dan mendukung perlindungan lingkungan. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan, yang terdapat jurnal inti dan juga jurnal pendukung. Baik, mungkin Demikian, mm, demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis, mari.